Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrin Aldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 12 pengembangan organisasi mengenai Action Research. Action Research merupakan penelitian kolektif, self-reflective yang dilakukan oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, dan juga akan membawa dampak pada lingkungan sekitarnya. Lebih jauh, Meg Taggart dalam artikelnya yang berjudul Revitalizing Management as a Scientific Activity mengungkapkan bahwa action research dapat dilakukan oleh manajer, direktur, dosen, guru, atau pekerja lainnya dan dapat mengandung unsur-unsur yang pertama, memperbaiki pekerjaan sendiri, yang kedua, kolaboratif dengan orang atau kelompok lainnya, yang ketiga, kolaboratif dengan instansi lain. Selanjutnya, mengenai action research ini hampir sama dengan penelitian terapan, yang dalam artian kedua-duanya bertujuan untuk memecahkan persoalan yang terdapat dalam suatu organisasi. Namun, perbedaan mendasar di antaranya adalah penelitian tahapan hanya bisa dimanfaatkan untuk organisasi yang melakukan penelitian dan hanya merupakan langkah umpan balik. Sementara, penelitian ini tidak nyata, selain untuk keperluan organisasi tertentu, juga bisa dimanfaatkan untuk penelitian lain, bahkan untuk dunia ilmu pengetahuan. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penelitian tindak nyata atau action research, berikut kita bahas beberapa poin penting. Yang pertama, pemahaman terdapat adanya persoalan. Yang kedua, adanya pengembangan model dan hipotesis, atau pengembangan model hipotesis ini dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan para anggota organisasi sendiri. Yang ketiga, pengumpulan data berorientasi pada hipotesis. Yang keempat, adanya penggunaan hasil penelitian. Selanjutnya, David Martinson dan Koch pada tahun 2004 juga membagi action research ke dalam 5 tahapan. Yang pertama, melakukan diagnosa. Yang kedua, membuat rencana atau tindakan. Yang ketiga, melakukan tindakan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Dan yang kelima, pembelajaran. Untuk melakukan diagnosa, pengembangan organisasi mengacu pada proses penilaian mengenai keadaan organisasi saat ini untuk mengidentifikasi area mana yang diperlukan perubahan. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknis untuk pengumpulan data dan wawasan tentang organisasi, termasuk struktur, proses, budaya, dan orang-orang di dalamnya. Fase diagnosis ini merupakan langkah penting dalam proses pengembangan organisasi. Selanjutnya, membuat rencana atau tindakan. Tahapan ini dilakukan dengan yang pertama, peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok permasalahan. Yang kedua, tahapan pengembangan memasuki tahap desain dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap organisasi. Selanjutnya, membuat rencana tindakan. Maksud saya selanjutnya melakukan tindakan. Setelah dilakukan pembuatan rencana, selanjutnya adalah melakukan tindakan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, peneliti dan partisipan mengimplementasikan rencana tadi dengan harapan dapat penyelesaian masalah. Yang kedua, selanjutnya setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan penyesuaian isi yang ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, dilanjutkan dengan mengadakan uji coba. Nah, yang keempat adalah melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan saduran dalam bahasa Inggris atau evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan akan melakukan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran atau learning. Tahapan ini merupakan bagian akhir dari siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review-review tahapan-tahapan yang telah berakhir. Kemudian penelitian ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dalam situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien juga akan merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan canonical action research atau CAR. Untuk hal tertentu, hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasi
Untuk tindakan berikutnya dalam situasi organisasi lebih-lebih konsultan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan proses. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai action research dalam pengembangan organisasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.